Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anta maksudi warridhaka matslubi atini mahabbataka wa marifataka amin ya rabbal alamin. Bapak Sugeng Muhari SPDSI selaku Kepala MTSN 3 Bantul yang saya hormati, Ibu Siti Khairul Hidayah SPDI selaku Kepala Tata Usaha MTSN 3 Bantul yang saya hormati pula, Bapak Ibu Guru beserta seluruh pegawai MTSN 3 Bantul yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul di madrasah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan rasa syukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita beserta keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah tentang betapa bahayanya mendolimi orang lain. Kisah ini saya dapatkan dari Romo Kiai Haji Mukhlis Sudaf dari Klaten. Beliau mengisahkan kepada kami pada waktu itu, ada seorang hakim yang sangat bijaksana dan solehnya luar biasa. Biasanya orang-orang yang soleh itu dia tahu bahwa usianya hidup di dunia itu tinggal sebentar. Jadi dia tahu bahwa kematiannya akan segera datang. Dan benar, apa yang dirasakan hakim itu adalah kematian dirinya sudah dekat. Nah, karena pada waktu itu ada pemuda yang sering mengambil kain kafan dari jenazah-jenazah yang sudah dikubur, kemudian kain kafannya dijual atau sering disebut dengan kain kafan second ya. Kain kafan second atau setengah pakai gitu. Nah, ketika hakim tadi menjumpai pemuda tadi, hakim tadi berpesan kepada beliau, kepada pengambil kain kafan tadi, "Hai pengambil kain kafan, janganlah engkau ambil kain kafanku ketika aku dikubur, dan aku akan memberimu 2 kali lipat harga kain kafan yang biasa kamu jual." Nah, kemudian pemuda tadi menerima tawaran tersebut dan berjanji tidak akan mengambil kain kafan dari hakim yang bijaksana tadi. Ternyata betul, tak lama kemudian hakim tadi benar-benar meninggal dunia. Nah, laki-laki pengambil kain kafan tadi menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. "Hai istriku, orang yang telah memberiku 2 kali lipat harga kain kafan dan memintaku agar tidak memanggil kain kafannya, dia meninggal dunia. Kira-kira apa yang harus aku lakukan?" Nah, ternyata laki-laki tadi tidak menepati janjinya dan berusaha untuk mengambil kain kafan dari jenazah hakim tadi. Nah, ketika menggali kuburnya, Allah memberikan intuisi atau ilham kepada pemuda tadi bisa melihat pertanyaan-pertanyaan kubur. Pemuda tadi melihat hakim yang bijaksana tadi ditanya oleh 2 malaikat. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh hakim tadi, namun muncul bau bacin atau bau bangkai, bau tidak sedap dari jenazah hakim tadi. Kemudian
malaikat mulai mencari dari mana bau bacin ini. Biasanya bau bacin itu berasal dari perbuatan dosa yang dilakukan semasa hidup jenazah yang berbau bacin tadi. Dicarilah asal bau bacin tadi. Salah satu malaikat mencium mata jenazah hakim tadi dan baunya wangi. Kemudian dicium hidungnya, baunya wangi. Dicium mulutnya, baunya wangi. Dicium badannya, wangi. Dicium kakinya, wangi. Dicium tangannya, wangi. Kemudian diciumlah telinga yang kanan, wangi. Dan baru dicium telinga yang kiri. Dari situlah bau bacin. Bau bacin berasal dari telinga kiri hakim tadi. Kemudian dibukalah buku catatan amalnya. Ternyata hakim tadi pernah melakukan sesuatu yang tidak adil, yaitu memberikan kesempatan kepada kedua orang yang diadili, yaitu memberikan kesempatan yang berbeda. Satu orang diberikan kesempatan lebih lama dibandingkan yang lain ketika memberikan paparan-paparan. Nah, disitulah ketidakadilan atau dosa yang dilakukan hakim yang bijaksana tadi. Mendengarkan dengan tidak seimbang antara satu dengan yang lain. Ini adalah perbuatan zalim karena tidak adil. Memberikan kesempatan yang lebih banyak daripada yang lain. Nah, disitulah dosa hakim tadi. Kemudian salah satu malaikat memerintahkan malaikat yang lainnya, yang satunya, agar meniup dosa yang ada di telinga hakim tadi. Kemudian ditiuplah oleh malaikat tersebut, muncullah api yang besar membakar seluruh jasad hakim tadi. Satu tiupan di telinga sebelah kiri, keluarlah api yang sangat luar biasa, sehingga apinya menyembur ke atas mengenai mata pemuda yang ingin berusaha mengambil kain kafan hakim tadi. Sehingga pemuda tadi buta dan dia pulang dari kuburan dalam keadaan buta. Di dalam kitab diceritakan bahwa laki-laki tadi melihat siksa kubur, menceritakan semua kejadian yang dialaminya sehingga dia buta. Anak-anakku semuanya, ini adalah satu perbuatan zalim yang pelakunya belum sempat minta maaf kepada yang dizalimi. Nah, sekarang coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Seberapa banyak kita menzalimi orang lain? Dan siapkah kita menerima adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang lain? Nah, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah, ya, memberikan pelajaran berharga kepada kita agar kita bisa selalu menghargai orang lain dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nasru minallah wa fathul qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.